Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang analisis kesalahan dalam pembelajaran bahasa. Kesalahan berbahasa dipandang sebagai bagian dari proses belajar bahasa. Ini berarti bahwa kesalahan berbahasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemerolehan dan pengajaran bahasa. Salah satu hambatan dalam proses komunikasi adalah kurangnya keterampilan berbahasa. Wujud dari kurangnya keterampilan berbahasa itu sendiri antara lain disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Berikut pembahasan kita pada kali ini mengenai materi analisis kesalahan dalam pembelajaran bahasa. Apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa? Menurut Tarigan, kesalahan berbahasa yaitu penggunaan bahasa yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kesalahan berbahasa tidak sama dengan kekeliruan berbahasa. Keduanya memang merupakan pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang menyimpang. Kesalahan berbahasa terjadi secara sistematis karena belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang bersangkutan. Sedangkan kekeliruan berbahasa tidak terjadi secara sistematis, bukan terjadi karena belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang bersangkutan, melainkan karena kegagalan merealisasikan sistem kaidah bahasa yang sebenarnya sudah dikuasai. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam belajar bahasa? Pertama, bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab seperti di warung kopi, di rumah, di pasar, dan lain sebagainya, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang santai dan akrab yang tidak terlalu terikat oleh patokan. Sedangkan dalam situasi resmi seperti dalam kuliah, dalam seminar, dalam sidang DPR, dan dalam tempat resmi lainnya, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi yang selalu memperhatikan norma bahasa. Kemudian bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu sendiri meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Jika ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata diperhatikan dengan saksama, dan penataan penalaran ditaati dengan konsisten, pemakaian bahasa Indonesia dikatakan benar. Sebaliknya, jika kaidah-kaidah itu tidak ditaati, pemakaian bahasa Indonesia tersebut tidak benar. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Pemakaian lafal daerah seperti pada bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan Batak dalam bahasa Indonesia pada situasi resmi sebaiknya dikurangi. Misalnya, pada kata memuaskan yang diucapkan memuaskan. Kata tersebut bukanlah lafal bahasa Indonesia, melainkan lafal dari bahasa daerah. Klasifikasi kesalahan penggunaan bahasa khususnya bahasa Indonesia. Taksonomi kategori linguistik mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan berbahasa berdasarkan komponen linguistik atau unsur linguistik tertentu yang dipengaruhi oleh kesalahan. Komponen-komponen linguistik tersebut mencangkup fonologi, sintaksis dan morfologi, semantik dan leksikon, serta wacana. Menurut Tarigan, unsur-unsur kesalahan berbahasa yang termasuk dalam kategori linguistik adalah sebagai berikut. Pertama, kesalahan fonologis. Kedua, kesalahan morfologis. Yang ketiga, kesalahan sintaksis. Penyebab terjadinya kesalahan dalam proses belajar bahasa. Slinker dalam Pranowo menyebutkan 5 proses sentral yang terjadi pada bahasa antara pembelajar, yaitu: pertama,
Transfer bahasa sebagai kesilapan yang terjadi karena pemindahan unsur-unsur bahasa pertama yang telah memfosil ke dalam bahasa kedua. Kesalahan ini terjadi pada seseorang yang menguasai lebih dari satu bahasa atau dwibahasa. Yang kedua, transfer of training sebagai kesilapan karena prosedur pengajaran. Kesalahan ini terjadi karena kesalahan guru ketika mengajar. Ketiga, strategi belajar bahasa kedua dapat menimbulkan kesilapan karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar terhadap materi kaidah bahasa kedua yang sedang dipelajari. Keempat, strategi komunikasi sebagai kesilapan yang terjadi karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar dalam komunikasi dengan orang lain atau penutur asli. Kelima, overgeneralization sebagai kesilapan yang disebabkan oleh generalisasi yang berlebihan. Kesalahan ini timbul karena pembicara ingin memastikan bahwa maksud yang disampaikan benar-benar seperti yang ada dalam pikirannya. Akibatnya, struktur kalimatnya menjadi berlebihan dan justru salah. Bagaimana langkah analisis kesalahan berbahasa? Langkah analisis kesilapan menurut Corder dalam Pranowo mengemukakan 3 tahap. Pertama, mengenali kalimat-kalimat idiosinkratik, yaitu dengan melihat kalimat yang baik dan yang tidak baik susunannya. Analisis dapat merekonstruksi kalimat yang dianggap benar oleh penutur bahasa kedua, baik ekspresi maupun konteksnya. Analisis ini akan memperoleh sederetan kalimat yang satu idiosinkratik dan yang satu tidak bermakna sama. Kemudian, metode yang dipakai pada dasarnya adalah metode perbandingan dwibahasa. Dalam hal ini, dua bahasa dideskripsikan dalam kerangka seperangkat umum kategori-kategori dan relasi tertentu. Dan yang terakhir, penjelasan. 2 tahap pertama tadi bersifat linguistik, maka pada tahap ini bersifat fisikolinguistik. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.